Di Indonesia, rasa ingin tahu sering dianggap tanda kepekaan sosial. Tapi yang ironis, yang paling sering memicu rasa ingin tahu bukanlah ilmu, bukan ide, bukan inovasi, melainkan urusan orang lain. Kita lebih cepat tahu siapa yang bercerai, siapa yang berseteru, siapa yang selingkuh, daripada tahu satu konsep baru yang bisa membuat kita berpikir lebih cerdas. Mulai dari gosip selebriti, drama politik, sampai isi chat pribadi seseorang. Kita bukan sekedar tahu, tapi ingin tahu lebih dalam. Seolah hidup orang lain adalah bahan penelitian nasional, dan setiap berita kecil menjadi bahan diskusi massal. Padahal, di balik semua itu, ada fenomena yang jauh lebih dalam, yaitu bagaimana rasa ingin tahu yang seharusnya membuat manusia berkembang, bisa berubah arah menjadi kebisingan sosial. Di video kali ini, kita akan bahas kenapa rasa ingin tahu manusia bisa tersesat, dan apa yang terjadi saat rasa penasaran tidak lagi diarahkan pada pengetahuan, tapi pada kehidupan orang lain. Rasa ingin tahu adalah salah satu dorongan paling alami dalam diri manusia. Ia muncul sejak kita kecil, saat pertama kali bertanya kenapa langit biru, atau kenapa air bisa mengalir. Menurut penelitian di jurnal Psychological Review, Daniel Berline menjelaskan bahwa rasa ingin tahu adalah energi mental yang mendorong manusia untuk mengeksplorasi, memahami, dan menemukan pola baru di dunia sekitarnya. Namun, seperti semua energi, ia bisa diarahkan dengan benar atau tersesat. Ketika rasa ingin tahu kita diarahkan pada pengetahuan, ia melahirkan sains, seni, dan inovasi. Tapi ketika diarahkan pada kehidupan pribadi orang lain, ia berubah menjadi kebisingan sosial. Penelitian di Frontiers in Psychology juga menemukan bahwa curiosity atau rasa ingin tahu memiliki dua sisi. Epistemic curiosity, keingintahuan terhadap pengetahuan, dan social curiosity, keingintahuan terhadap kehidupan sosial. Keduanya wajar, tapi yang menentukan dampaknya adalah tujuan di baliknya. Jika epistemic curiosity menuntun manusia pada pemahaman, maka social curiosity yang berlebihan sering menuntun pada perbandingan, gosip, dan rasa iri. Bukanlah rasa ingin tahu yang salah, melainkan arah dan objeknya yang bisa keliru. Dan di era media sosial, arah itu semakin kabur. Kita terbiasa ingin tahu segala hal, kecuali hal yang benar-benar penting untuk memahami diri sendiri dan dunia. Di Indonesia, istilah kepo sudah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Awalnya digunakan dengan nada bercanda, tapi kini berubah menjadi identitas sosial yang nyaris normal. Rasa bangga karena tahu banyak hal tentang orang lain. Sebuah penelitian dalam jurnal Wacana Psikokultural Universitas Kristen Satya Wacana terhadap 185 responden usia 14-40 tahun menemukan bahwa hampir 60% merasa penasaran terhadap kehidupan orang lain di media sosial. Angka ini menunjukkan satu hal penting. Kepo bukan lagi perilaku pinggiran, tapi menjadi bagian dari pola interaksi sosial masyarakat kita. Masalahnya, rasa ingin tahu jenis ini sering tidak bertujuan memahami, melainkan sekedar mengetahui. Kita merasa terlibat karena tahu update atau rumor terbaru. Namun keterlibatan itu semu, tidak membangun pemahaman, tidak memperkaya perspektif, hanya menambah sensasi ikut tahu. Inilah yang disebut banyak ahli psikologi sosial sebagai illusion of involvement, ilusi keterlibatan. Kita merasa berperan, padahal sekedar menjadi penonton aktif dalam drama kehidupan orang lain. Budaya ini pelan-pelan membentuk masyarakat yang informatif tapi dangkal. Banyak tahu hal-hal kecil, tapi kehilangan konteks besar. Kita menukar kedalaman dengan kecepatan, dan mengganti refleksi dengan reaksi. Ketika hidup pribadi terasa tidak pasti, banyak orang mencari pelarian dengan cara paling sederhana, membicarakan kehidupan orang lain. Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut displacement curiosity. Ketika rasa ingin tahu terhadap diri sendiri digeser keluar ke objek lain yang lebih mudah diamati. Menurut penelitian dari Social Psychological dan Personality Science, membicarakan orang lain memberi sensasi kontrol semu. Kita merasa lebih berkuasa, karena seolah tahu sesuatu yang belum diketahui orang lain. Namun di baliknya, sering tersembunyi kecemasan tentang arah hidup, tentang makna, tentang rasa kurang berdaya. Gosip memberi rasa nyaman,
karena ia sederhana dan tidak menuntut refleksi diri. Ia membuat kita merasa terhubung, padahal yang terjalin bukan pemahaman, melainkan compulsive curiosity, rasa ingin tahu yang lahir dari kebosanan atau kekosongan batin. Dan ironinya, semakin sering kita membicarakan orang lain, semakin sedikit ruang dalam diri untuk memahami diri sendiri. Kita kehilangan keintiman dengan pikiran sendiri, digantikan oleh kebisingan dari opini kolektif. Gosip menjadi bentuk pelarian dari ketidakpastian diri, dan dalam proses itu, kita justru makin jauh dari pengetahuan yang bisa membantu kita memahami hidup. Padahal rasa ingin tahu terhadap ilmu membawa dampak yang luar biasa besar. Penelitian dari Springerling menunjukkan bahwa orang dengan tingkat epistemic curiosity yang tinggi, rasa ingin tahu terhadap pengetahuan, cenderung memiliki performa akademik lebih baik, daya ingat lebih kuat, dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Curiosity yang diarahkan pada ilmu memberi rasa makna. Setiap pertanyaan yang dijawab menumbuhkan kejelasan dan kepercayaan diri. Namun di era serba cepat seperti sekarang, pengetahuan kalah pamor dengan hiburan. Belajar membutuhkan waktu, kesabaran, dan disiplin. Sementara gosip bisa dikonsumsi dalam hitungan detik. Inilah tantangan terbesar. Manusia modern tidak kehilangan rasa ingin tahu, hanya mengalihkannya ke hal-hal yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ringan. Kita terbiasa dengan gratifikasi instan, tahu sesuatu hari ini, lupakan besok. Sementara pengetahuan sejati membutuhkan kedalaman, bukan kecepatan. Akhirnya, banyak orang lebih sering kepo pada apa yang sedang viral daripada bagaimana dunia bekerja. Lebih ingin tahu siapa yang salah, daripada mengapa sesuatu bisa salah. Dan disitulah rasa ingin tahu kita berhenti menjadi kekuatan. Ia berubah menjadi kebiasaan dangkal yang meninabobokan pikiran. Rasa ingin tahu adalah inti dari kemajuan. Tapi seperti pisau tajam, nilainya tergantung kemana diarahkan. Saat kita terus-menerus ingin tahu tentang hidup orang lain, kita sebenarnya sedang kehilangan kesempatan untuk memahami hidup kita sendiri. Padahal, bentuk penasaran tertinggi bukanlah mencari tahu gosip, melainkan menyelami cara berpikir kita sendiri. Bukan apa yang orang lain lakukan, tapi mengapa saya berpikir seperti ini. Bukan apa yang sedang viral, tapi kenapa saya begitu tertarik pada hal yang viral. Di titik itu, rasa ingin tahu berubah fungsi. Dari sekedar hiburan menjadi proses penemuan diri, kita mulai menanyakan hal-hal yang lebih substansial. Apa pola pikir yang membuat saya mengambil keputusan seperti ini? Nilai apa yang sebenarnya sedang saya kejar? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, rasa ingin tahu tidak lagi bersifat pasif, tapi aktif. Ia menuntun kita pada pemahaman, bukan sekedar informasi. Orang yang cerdas bukan yang tahu segalanya, melainkan yang ingin tahu dengan benar. Ia tidak hanya mengejar jawaban, tapi juga mempertanyakan arah pertanyaannya. Ia kepo, tapi pada pikirannya sendiri, pada ilmunya, pada prosesnya, dan pada alasan di balik pilihannya. Dan disitulah kebebasan berpikir sebenarnya lahir. Ketika rasa ingin tahu tidak lagi dikendalikan oleh dunia luar, tapi diarahkan dari dalam diri. Mungkin bangsa ini tidak kekurangan rasa ingin tahu, hanya kehilangan arah untuk menyalurkannya. Kita tahu banyak hal yang tidak penting, tapi sering tidak tahu hal-hal yang menentukan siapa kita. Sampai kita belajar mengalihkan rasa ingin tahu dari gosip ke pengetahuan, dari orang lain ke diri sendiri, kita akan terus sibuk membicarakan dunia tanpa benar-benar memahaminya. Dan di tengah visi besar menuju generasi emas 2045, pertanyaan sederhana tapi mendalam muncul. Bagaimana Indonesia bisa menuju generasi emas? Jika rasa ingin tahu kita terus tersita oleh hal-hal yang sepele. Kalau refleksi seperti ini menurutmu penting, bantu sebarkan. Subscribe agar algoritma kita tidak hanya dipenuhi sensasi, tapi juga pemikiran. Like dan share kalau kamu ingin lebih banyak orang sadar bahwa berpikir pun bisa menjadi bentuk perlawanan. Dan tinggalkan pandanganmu di kolom komentar. Karena setiap pemikiran yang jujur bisa memicu percakapan baru tentang masa depan dan kesadaran kita bersama.